Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Mahfud MD menjadi wapres, mulai banyak yang kepanasan ya. Khususnya para pendukung kelompok si putih-putih itu. Malam ketika beliau melangsungkan tanya jawab dengan anak-anak muda, tiba-tiba ada yang berkomentar, katanya gini nih ya, ngomong si jago sok bijaksana tapi prakteknya nanti nol katanya. Kalian tidak akan menang. Lagi pula lo sudah zolim kepada HRS. Yes, kita abaikan ya, kita abaikan. Boleh dicatat sama-sama, Profesor Mahfud MD siapa yang tidak kenal beliau? Jadi orang terkenal itu ada banyak cara. Ada yang terkenal karena populisnya, ada yang terkenal karena humble-nya, ada yang terkenal karena integritasnya, ada yang terkenal karena politik identitasnya. Dan semua orang mengakui bahwa Profesor Mahfud MD itu terkenal, dikenal oleh banyak orang karena integritasnya. Ya, catat. Coba. Beliau julukannya sebagai pendekar hukum. Pendekar. Wah, tidak ada yang beliau takuti. Ada. Kalau salah, sikat siapapun aja. Itu Profesor Mahfud MD. Tegasnya luar biasa, saudara. Daripada mengomentari yang ini, kita coba lihat tanya jawab Profesor Mahfud MD dengan seorang anak muda yang di dalam imajinasinya ada keresahan tentang kolusi dan nepotisme. Ya, lalu Profesor Mahfud MD menjawab dengan langsung, anaknya, ini anak saya. Dia bawa kedua anaknya, satu dokter, satu ini. Semua orang tidak tahu bahwa dia adalah anak Mahfud MD. Oke, kita akan lihat sama-sama ya pertunjukannya. Keren sekali menurut saya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jutan Manik. Mohon izin Pak Ganjar, Pak Mahfud. Tadi saya ingin menyambung dari statement Bapak, bagaimana kompetisi yang sehat. Kalau kita lihat dalam melamar pekerjaan di ASN, P3K, untuk masuk sekolah kedinasan, Akpol, Akmil, dan lain sebagainya, itu sudah dimulai dari seleksi online di awal. Tapi ada lagi nanti seleksi wawancara yang menurut saya ini membuka potensi adanya negosiasi mungkin akan diberikan kepada orang yang memiliki privilege. Jadi bagaimana Bapak melihat situasi sekarang ini agar benar-benar seleksi untuk bekerja di pemerintahan ini menjadi seleksi yang sangat terbuka. Kalau untuk swasta saya tidak beri komentar, tapi untuk negara, karena ini milik kebersamaan kita semua sebagai masyarakat Indonesia, saya ingin ini menjadi konsen perhatian Bapak semuanya, bagaimana dalam seleksi untuk bekerja di pemerintahan itu sangat transparan. Mohon arahan Bapak. Terima kasih. Ini kayaknya Pak Mahfud ini yang harus jawab ini Pak. Baik, silakan Bapak. Mari Pak, mainkan Pak. Ya, saudara, adik-adik sekalian, sama dengan Pak Kadri tadi ini pertanyaannya, agar pemerintah itu membina generasi muda itu tanpa diskriminasi, dibina secara bagus, diberi peluang secara bagus. Saya ingin perkenalkan nih, saya bawa dua anak saya yang milenial. Ini satu, berdiri Wan, ini Dr. Ikhwan Zain. Sekarang dia sedang menyelesaikan PhD programnya di Amsterdam University. Kebetulan sedang penelitian. Sejak sekolah dia mencari beasiswa sendiri. Tidak menggunakan nama saya. Orang malah tidak tahu kalau dia anak saya. Dia cari sendiri, dia dapat sendiri dengan prestasinya sendiri. Anak saya yang kedua Dr. Vina Amalia ini dokter dari Universitas Airlangga.
juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya, karena saya bilang jangan bilang kalau kamu anak saya. Kalau anak pejabat itu biasanya kan diberi kemudahan-kemudahan. Bahkan anak saya ini dulu oleh dosennya sempat disubsidi susu dan pisang setiap hari. Ini anak saya ini. Dikira enggak tahu kalau anaknya waktu itu ya ketua MK. Saya bilang enggak usah bilang-bilang gitu. Nah, saudara, pemerintah sekarang menyadari itu bahwa banyak kadangkala kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena nepotisme, karena kolusi, sehingga orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapat sesuatu dari fasilitas negara, misalnya menjadi pegawai, naik pangkat dan sebagainya, itu sudah banyak dilakukan. Oleh sebab itu, Presiden sekarang itu atau pemerintah yang sekarang itu menyadari itu. Coba sekarang dulu yang seperti itu tuh banyak sekali, lulus karena titipan, karena ponakannya, karena. Nah sekarang kalau orang jadi ASN misalnya, itu kan ujiannya langsung lewat lewat komputer, lalu di situ langsung ada nilainya. Kamu sekian, belum sampai nilaimu, kan gitu. Sekarang sudah lebih objektif. Di bidang kepegawaian sekarang misalnya ada sistem lelang untuk menduduki jabatan tertentu. Itu untuk lebih memperbaiki ke depan. Bukan sekarang, bukan sudah baik. Kalau pemerintah tuh punya sebenarnya tiga program. Yang pertama, digitalisasi. Pemerintahan berbasis digital. Jadi semua sekarang ini anak-anak ya kalau ngelamar proyek, ngelamar pekerjaan, apa semua lewat digital. Bahkan perkara pun sekarang itu sekarang sudah mulai digitalisasi. Saya bersama Pak Gatot Edi ini lewat Polri membuat perkara, misalnya sekarang perkara pidana nih sampai apa dilaporkan oleh Pak Saur. Misalnya Pak Saur sekian dilaporkan. Itu 2 bulan ditanya, oh perkaranya ketemu, ada di sini. 3 bulan sampai di mana, ini sampai di mana, itu sudah mulai ke sana sekarang. Tidak semua perkara, karena banyak pengadilan, banyak hakim, jaksa belum suka, polisi belum suka dengan ini, sehingga masih terbatas. Tetapi terus akan mulai, semua perkara besok, bisa kalau masuk tanggal 1 April, kok 1 Agustus belum ada kabarnya, itu bisa dilacak, ini macet di mana ini, gitu. Sampai akhirnya kalau vonisnya itu sudah dikirim ke siapa, dan seterusnya. Siapa yang tidak kagum terhadap sosok Mahfud MD? Karena integritasnya luar biasa. Semua orang mengakui urusan itu. Ya beberapa aja yang menyerang, yang akan mengecam Profesor Mahfud MD di dalam proses pencawapresannya adalah mereka yang pernah tersikat gara-gara integritas Profesor Mahfud MD. Tidak ada gentar tuh beliau tuh. Mahfud MD itu nggak ada gentar. Ingat kan dulu ketika proses pembubaran FPI, keleng-keleng kepala semuanya. Keberanian beliau, integritas beliau, nggak ada yang bisa kemudian menggoyangkan. Oke, balik lagi ke tema yang tadi karena menarik. Ya, orang itu terkenal oleh banyak cara. Ya, ada karena populisnya, karena humble-nya, karena sikapnya, karena politik identitasnya, karena integritasnya ada itu. Ya tinggal publik silahkan pilih, mau memilih orang yang terkenal karena apanya. Karena populisnya, merakyat, tidur di rumah masyarakat, Ganjar tuh. Karena integritasnya, Mahfud MD tuh. Karena politik identitasnya, ada tuh mantan gubernur DKI Jakarta. Silakan, Anda lebih ngeklop yang mana? Ngeklop yang mana? Kalau kalian punya akal yang sehat, maka saya yakin akan memilih orang yang punya integritas tinggi. Yang terkenal karena integritasnya. Karena integritas. Karena itulah yang memang kita butuhkan. Dan memang itulah yang mestinya dipunya oleh para pejabat. Punya integritas. Punya pendirian. Punya prinsip kuat. Ya prinsipnya prinsip kebenaran. Bukan prinsip kesalahan. Dan kita percaya Profesor Mahfud MD adalah salah satu di antaranya.
anak-anaknya, bayangkan. Tidak ada orang yang tahu. Dan kita pun baru tahu, saya serius baru tahu. Ternyata itu, muka-muka anak-anaknya saya baru tahu. Sama kan kalian juga? Baru tahu kan? Anak-anak Profesor Mahfud MD. Ya, padahal terkenal udah sedari lama tuh Profesor Mahfud MD. Mestinya kita sudah tahu sedari dulu, tapi kan enggak. Jangankan kita, dosennya juga nggak tahu. Ini adalah pendidikan yang luar biasa yang diberikan oleh Mahfud MD kepada anaknya, yang tidak boleh menggunakan nama ayahnya untuk supaya mendapatkan kegampangan. Entah tujuan si mahasiswa itu apa, si dokter itu ya yang nanya apa, entah, kita nggak tahu. Jangan kait-kaitkan kepada Jokowi ya, kepada keluarganya. Karena saya tetap punya keyakinan di isu Bobi menjadi wali kota Medan ya, kemudian Gibran menjadi wali kota Solo, itu bukan KKN, itu bukan kolusi, bukan nepotisme itu. Karena yang memilih beliau adalah masyarakat. Kalau mau menyalahkan, ya salahkan masyarakat Medan yang milih Bobi. Kalau kemudian mau menyalahkan Gibran menjadi wali kota, ya salahkan masyarakat Solo. Kan gitu ya. Karena yang milih langsung masyarakat. Kecuali sekarang lah urusan putusan MK boleh. Saya kira ada tafsiran-tafsiran yang sedikit negatif kepada keluarga Jokowi. Karena terang benderang jelas ketua MK-nya adalah pamannya. Kan itu ya. Presidennya adalah ya Presiden Jokowi. Dan berpotensi mengarah kepada pelolosan Gibran secara terbuka, kita tahu sama-sama, menjadi cawapres. Siapapun aja cawapresnya. Kan itu ya. Oke, kalau isu ini bisa, tapi isu yang lain bahwa kemudian Gibran sukses menjadi wali kota Solo, kemudian Bobi menjadi wali kota Medan, Kaesang menjadi PSI, itu saya kira tidak ada kaitannya dengan kolusi dan nepotisme. Tidak ada kaitannya. Karena yang memilih dia langsung adalah rakyat. Bukan tangan presiden. Gitu loh. Bukan tangan presiden. Kalau nggak suka, jangan dipilih dong. Nah itu. Karena kan kerap diserang Presiden Jokowi dan keluarganya hari-hari ini dengan isu itu. Oke lah, kalau putusan MK lalu menghadirkan isu itu, satu kali lagi relevan. Lumayan rasional. Ya, lumayan rasional. Karena perangkat-perangkatnya ini bagian daripada keluarga Jokowi semuanya. Boleh. Ya. Tapi urusan yang lain, jangan dong. Sukses kok Gibran memimpin Solo. Ya, itu fakta. Kepuasan publik kepada Gibran jangan dinafikan juga. 94% kalau nggak salah. Memimpin Solo tuh. Jadi, luar biasa. Beliau mampu menjadi pemimpin, mampu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.